eyes, I can see right through you. You seem like the type to love them, leave them, and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam tetap tercurahkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, perkenalkan saya Nining Sugiyarti, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Lengayang, sekaligus mahasiswa PPG UIN Sek M Jamil Jambek Bukit Tinggi. Kali ini saya akan melaksanakan pembelajaran untuk uji kinerja yang akan dilaksanakan pada hari ini, Selasa tanggal 28 Januari 2025 di fase E7 di jam ketiga, yaitu jam 9, dengan judul modul yaitu menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan zina. Selamat menyaksikan video berikut ini. Semoga bermanfaat. Silakan ketua kelas, siapkan bangkitannya. Siap, jalan. Berada ke kanan, gerak. Stop, gerak. Oke, Nanda, bagaimana kabarnya? Luar biasa, Allahu Akbar. Ulang ya. Bagaimana kabarnya, Nanda? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, selamat pagi. Pagi. Oke, ya, gitu ya. Kalau ibu bilang selamat pagi, pagi, yes ya, dengan semangat. Selamat pagi, yes. Oke. Nah, sebelum kita
mulai ke pembelajaran. Silakan yang laki-laki berdiri dulu. Ibu mau lihat bajunya. Oke, sudah rapi, bagus. Coba lihat ada sampah nggak di sekitar mejanya? Silakan ambil dulu sampahnya itu kalau ada. Ya, oke. Nah, baiklah Anda, sebelum kita memulai pembelajaran terlebih dahulu, silakan ketua kelas siapkan untuk berdoa. Siap, gerak. Kalau pada dulu gerak. Gerak. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Anda literasi. Kita literasi baca Al-Quran ya. Silakan mulai diawali dengan ta'awuz. Setelah literasi, silakan isi jurnal literasinya dan dikumpulkan. Yang untuk panggil, silakan angkat tangannya. Adi, Febri, Intan, Yuprizal, Rahmadipa, Rami, Rasya, Yonira. Oke, berarti hadir semua ya. Baik, sekarang kita masuk ke materi baru. Cuma sebelum masuk ke materi baru, Ibu mau mengingatkan Ananda tentang apa namanya itu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita. Coba siapa yang masih ingat apa-apa saja kesepakatan kelas yang perlu kita sepakati bersama? Yang pertama, tidak boleh terlambat. Oke, bagus. Yang kedua, tidak boleh main HP. Ya, silakan disimpan HP-nya. Yang ketiga, harus rapi. nah, ya. Yang keempat, saling menghargai. Yang kelima, Disiplin waktu. disiplin waktu ya, tepat
kita keluar di jadwal yang telah ditentukan dan masuk di jadwal yang telah ditentukan. Sepakat untuk kesepakatan kelas kita? Iya. Sepakat? Sepakat. Nah, itu kesepakatan kelas kita. Berikutnya kita lihat materi kita materi kita sekarang lanjutan dari materi minggu kemarin. Nah, coba siapa yang masih ingat tentang materi kita minggu kemarin tentang apa? Coba angkat tangannya siapa yang masih ingat materi kita minggu kemarin tentang apa? Silakan. Tentang Quran surat Al-Isra ayat 32 dengan Quran surat An-Nur ayat 2. Oke, tepuk tangan. Bagus. Ya, coba siapa yang bisa kira-kira yang masih ingat di An-Nur di Al-Isra ayat 32 itu tentang apa? Larangan berzina. Oke, larangan tentang pergaulan bebas dan zina. Oke, bagus. Nah, berikutnya di sini Ibu punya pertanyaan pematik. Silakan Farel baca apa pertanyaannya? Coba Anda amati, kemudian di sekitar Anda tinggal apa saja bentuk pergaulan bebas yang dilakukan oleh Anda di sana. Oke, apa bentuk pergaulan bebas yang ada di lingkungan sekitar Anda? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Silakan. Melati. Mabuk-mabukan, Iya. mencuri, ngelam, berzina, dan lain-lain. Oke, bagus. Mungkin yang lain-lainnya ada yang lagi yang tahu apa itu contohnya pergaulan bebas yang ada di lingkungan sekitar? Tawuran, bagus. Apa lagi? Narkoba, ya. Ya, itu merupakan contoh dari pergaulan bebas yang dilakukan di lingkungan sekitar kita. Nah, itu Ibu mengajarkan tujuannya untuk apa? Bukan untuk Ananda melakukan, tetapi untuk Menjauhi ya, supaya tidak melakukan hal-hal yang disebutkan tadi. Oke, baik Ananda, sekarang tujuan pembelajaran kita itu ada beberapa hal. Silakan siapa yang bisa menyebutkan tangannya? Nah, silakan. Tujuan pembelajaran 1. Menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Oke, 2. Menjelaskan hikmah dan bahaya pergaulan bebas serta zina. 3. Menyajikan hasil analisis secara kreatif dalam bentuk tulisan, presentasi, atau media visual. Oke, berarti ada 3 tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Yang pertama, kita menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Yang kedua, kita menjelaskan tentang hikmah dari pergaulan bebas dan zina ini. Hikmah dari menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan zina. Yang ketiga, yang Anda jelaskan dari poin 1 dan 2 itu dituangkan dalam bentuk apa? Itu analisis bentuk tulisan. Nah, berarti Anda bebas melakukan karena kita usul merdeka ya. Dibebaskan Anda mau bikin tulisan itu berupa makalah boleh, atau berupa presentasi PPT boleh, atau media visual. Nah, misalnya Anda bikin video nanti untuk menjelaskan masalah dari yang Ibu jelaskan nanti. Ya, sampai di sini paham? Jadi kita harus ada 3 tujuan yang akan kita capai. Kita lihat dulu tujuan yang pertama ya. Oke, Anda masih semangat? Masih. Ya, oke. Di depan Anda sudah ada link quizzes. Silakan, karena tadi di kesepakatan kelas kita tidak boleh menggunakan HP. Karena ini ada kegunaannya, silakan keluarkan gadgetnya. Silakan. Dan akses link yang sudah ada di depan. Silakan, sudah bisa join, silakan join. Bisa diakses.
melakukan kuis. Nah, kuis ini apa tujuannya? Untuk melihat pengetahuan awal Ananda tentang materi, ya. Ternyata yang paling tinggi nilainya siapa? Ike. Ya, karena ini di awal, berarti baru apa? Karena kita belum belajar, nggak apa-apa nilainya rendah. Tapi nanti setelah kita belajar, nah harus tinggi nilainya lagi, ya. Oke. Baik, untuk merilekskan wajah kita ini, coba kita SBK dulu. Silakan berdiri, berpasangan, cari pasangan. Nah, silakan berdiri, oke. Berdiri anak lainnya laki-laki, silakan. Nah, perintahnya apa? Silakan cari pasanganmu dan senyum selama 30 detik bersama pasangan. Kalau nggak ada teman, silakan mulai 1. Nah, ibu itu ya 1, 2, 3, mulai. Oke, udah selesai ya. Tepuk tangan dulu kita dulu. Nah, gimana tadi rasanya? Hah? Gimana rasanya tadi senyum bersama teman? Hah? Mantap. Apa yang Ananda rasakan? Kenapa tertawa? Lucu. Apanya yang lucu? Mukanya. Ya, jadi itu apa tujuannya tadi kita bikin SBK ini itu? Ketawa. Biar wajah ini ya yang jarang senyum, nah bisa ketarik dia senyum pas tendang wajah. Oke? Nah, berikutnya coba ada materi kita adalah tentang pergaulan bebas dan zina. Masih semangat? Nah, silakan siapa yang membacakannya, laki-laki lagi? Febri, baca yang keras apa ya? Al-Quran dan ayat memberikan panduan yang jelas tentang pentingnya menjaga kesucian dan moral dalam bergaul. Pergaulan bebas dan zina dilarang dan membawa dampak buruk bagi individu dan masyarakat. Oke, ya bagus. Nah, sekarang itu tadi ya. Jadi di dalam Al-Quran dan hadis, nah Al-Qurannya sudah jelas apa tadi? Surah Al-Isra ayat 42 dan Al-Nur ayat 2. Nah, itu nanti hadisnya ada nanti ya. Terus berarti jelas bahwa diharamkannya pergaulan bebas dan zina ini karena tertuang di dalam Al-Quran dan hadis. Oke. Nah, karena pembelajaran kita sekarang problem PBL artinya problem based learning, artinya itu pembelajaran berbasis masalah. Nanti ada masalahnya di video ada, di LKPD ada. Silakan Ananda duduk berkelompok dulu. Karena kita ada 4 meja, kita bagi 4 kelompok aja. Berarti 3-3. Maju ke depan 1. Ada yang 4, 1. Oke, 1 ke depan. Bentar. Terserahlah siapa. Ya. Nah, berikut ini ada apa namanya video. Silakan Ananda simak. Anak ibu, silakan Ananda simak dan Ananda ambil pelajaran dari video tersebut karena nanti di akhir akan ada beberapa pertanyaan yang akan Ananda jawab. Siap? Siap. Oke, silakan. Nah, di usia remaja ini kita sudah tahu mana yang baik dan juga yang buruk.
Tapi terkadang kita malah tetap melakukan kegiatan atau hal-hal yang buruk. Lantas, apa yang menyebabkan kita melakukan hal itu? Mari kita riwayat sedikit. Aku tinggal bersama kedua orang tuaku, tetapi aku tidak bisa merasakan kasih sayang sekali sekaligus mengucapkan apa yang aku bicarakan. Terkadang aku wajib orang tuaku bersama orang tua. Anak tersebut menjadi merasa depresi, tidak mendapatkan kasih sayang, dan juga merasa dikecilkan. Berusaha mencari kebebasan di lingkungan pergaulan untuk menghilangkan rasa depresinya, tapi akhirnya malah terjerumus ke jurang yang gelap. Mari kita simak macam-macam aktivitas dalam pergaulan bebas. Merokok sering dilakukan di kalangan remaja. Mirisnya, siswa SD pun sudah ada yang merokok. Kurangnya edukasi dan lingkungan pergaulan yang buruk membuat mereka berani untuk mencoba. Tawuran antar pelajar pun marak terjadi di kalangan siswa remaja. Alasannya pun kebanyakan hanya karena masalah dendam pribadi. Termasuk kelabing juga sudah menjadi aktivitas buruk untuk para remaja. Menonton video pornografi menjadi aktivitas yang berbahaya karena bisa merusak pikiran, otak, dan iman kita. Selain itu, meminum alkohol dan obat-obatan terlarang juga merusak kesehatan tubuh kita. Karena pikiran dan iman kita sudah lemah, seks bebas sering terjadi di kalangan remaja. Oke, berikutnya tadi sudah menyimak video kan? Sudah. Nah, silakan yang ingin Ibu tanyakan. Siapa yang bisa menjawab? Apa yang dapat diambil dari video tadi? Silakan angkat tangannya. Silakan, bentar. Saya bisa mengetahui tentang apa itu pergaulan bebas dan bentuk-bentuk pergaulan bebas. Oke, tepuk tangan dulu. Hitam, bagus. Nah, berikutnya yang pertanyaan Ibu yang kedua. Tadi kan ada bentuk-bentuk kata Intan ya, bentuk-bentuk pergaulan bebas. Seperti apa sih bentuk-bentuk pergaulan bebas yang ada di video? Silakan. Seperti merokok, minuman keras, dugem, seks bebas, dan mencuri. Oke, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, itu merupakan contoh dari pergaulan bebas. Nah, di sana tadi ada seks bebas ya, itu merupakan salah satu zina. Nah, itu tidak boleh. Tadi dikatakan juga merokok. Di sini ada anak ibu yang merokok, nak? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu apa namanya, merokok itu merusak kesehatan, ya. Merusak kesehatan. Tadi dikatakan anak SD pun di zaman sekarang sudah merokok. Ya, Hah? Anak SD. Iya, kelas 2 SD baru sudah bisa merokok. Padahal uangnya masih dari orang tua. Nah, yang merokok di sini duitnya dari siapa nih beli rokok? Nah, masih dari orang tua. Ya, jadi jangan sia-siakan. Kalau kita mau tujuan kita ke sekolah mau belajar, ya belajar. Kan dikasih uang jajan. Uang jajan kan uang jajan dimanfaatkan sebaiknya untuk jajan. Jangan jajan-jajan yang tidak perlu. Ya, baik. Berarti sekarang Ananda sudah menyimak video tadi, sudah menjawab pertanyaan juga. Karena sudah duduk berkelompok, silakan kerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan. Ya, Ibu ambil LKPD-nya dulu, silakan kerjakan. LKPD, silakan kerjakan. Kelompok 3. Nah,
Intan ada masalah mengenai soalnya? Nanti awak mencari dampak negatif. Iya. Udah ketemu kan? Di sini dari soal sudah sudah dapat bahannya? Sudah. Bagus. Di sini ada yang mau ditanyakan mengenai soal? Ada? Ya. Oke, berarti sudah ketemu kan materinya? Sudah, lanjutkan. Anak ibu di sini sudah dapat apa? Jawaban dari soal yang diberikan? Sudah. Silakan. Soal-soal yang ibu berikan itu merupakan masalah-masalah yang akan anak-anak pecahkan. Oke, bagaimana Ananda? Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, siapa nih yang maju utama? Silakan kelompok 1. Kasih aplaus untuk kelompok 1 dulu. Ya, berikutnya kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Fevrianto sebagai moderator. Saya Nalka Kenal sebagai pembaca materi. Saya Rasya Pratama sebagai pembaca materi. Saya Rasya Pratama sebagai penjawab soal. Baiklah, kami langsung saja masuk ke hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Intan. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang dampak negatif pergaulan bebas dan zina. Yang pertama yaitu kerusakan moral, menurunkan moral dan etika, menghancurkan nilai-nilai luhur dan merusak tatanan sosial. Yang kedua yaitu penyakit menular, meningkatkan risiko tertular penyakit menular seksual atau PMS seperti HIV atau AIDS dan sifilis, gonore dan herpes. Selanjutnya yaitu kehancuran keluarga, menghancurkan keluarga, menimbulkan perceraian dan menyebabkan anak-anak menjadi korbannya. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Nah, silakan. Izin moderator, saya dari Rina. Saya dari kelompok 3 yang bagaimana pandangan Islam tentang hubungan pranikah? Baiklah, pertanyaan dari kelompok 3. Kelompok 3 yang akan jawab ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Naya. 1. Perkenalan dalam Islam dibolehkan dengan batas-batas yang halal seperti dalam pengajian, cara keluarga, atau melalui perantara. 2. Ta'aruf adalah proses saling mengenal antara dua orang yang ingin menikah. Tujuannya untuk mencari pasangan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai agama. 3. Ulug, menjaga akhlak dan etika dalam pergaulan, menghindari hubungan yang tidak halal, dan selalu berpegang teguh pada ajaran agama. Apakah Naya puas? Puas. Apakah masih ada di antara kelompok lain yang bertanya lagi? Izin moderator, saya dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana cara menjaga kehormatan dalam bergaul? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak. 1. Menjaga pandangan, menurunkan pandangan mata dan menghindari kontak fisik yang tidak perlu. 2. Memilih teman,
bergaul dengan teman yang baik dan berakhlak mulia. 3. Penjaga perkataan, berbicara dengan sopan dan santun, menghindari ucapan kotor dan tidak senonoh. 4. Berpakaian sopan, berpakaian sopan dan menutup aurat sesuai dengan syariat Islam. Sekian sampai di sini dulu hasil presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, tadi Ananda sudah tampil beberapa kelompok untuk menjelaskan masalah problem yang telah dibubarkan. Alhamdulillah sudah bisa semuanya ya. Kasih tepuk tangan untuk kita dulu. Ya. Tadi dijelaskan tentang dampak negatif pergaulan bebas dan zina. Dampak negatifnya itu salah satunya dapat penyakit menular, herpes ya, penyakit kelamin gitu ya. Terus apa lagi dampaknya ada di dunia, ada juga di akhirat. Di dunia itu tadi penyakit kelamin. Apalagi kalau di dunia dampaknya? Penyakit menular tadi contohnya. Terus apa lagi? Dibenci oleh masyarakat. Kalau kita melakukan pergaulan bebas, contohnya Ananda yang laki-laki memakai panel racing, suka orang? Benci ya, dapat ilmu aku kayak orang kampung kan, mati lah kalian lahirkan. Nah, disumpah serapah kita. Jadi jangan membuat orang benci sama kita ya, gitu. Terus kalau di akhirat gimana apanya, dampaknya? Dapat murka Allah, jelas kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Oke. Nah, berikutnya apa lagi tadi? Kenapa sampai kita dilarang untuk pergaulan bebas dan zina ini? Kenapa? Dosa itu bagus. Yang pertama dosa. Apa lagi? Bisa menghancurkan hubungan keluarga. Karena dengan adanya pergaulan bebas, adanya zina tadi bisa merusak tatanan keluarga yang awalnya harmonis menjadi timbul pertengkaran, menghancurkan keluarga menjadi timbulnya perceraian. Perceraian siapa yang terkena dampaknya lagi? Anak akan menjadi kalau keluarga broken home gimana anaknya? Kadang ada yang terlalu pendiam kan, ya. Ada yang terlalu hiper, aktif sekali dia mau cari-cari perhatian, itu dampaknya, ya. Nah, jadi itu. Nah, karena materi kita sudah berakhir untuk kali ini, sebelum Ibu tutup, ada yang mau bertanya? Misalnya masalah yang terjadi di lingkungan, misalnya ada yang melakukan zina, gimana, silakan bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Tentang pergaulan bebas dan zina ini ada? Pas? Oke, kalau pas. Untuk tugas di rumah, silakan Anda pelajari materi. Silakan dicatat materi tentang raja, kaum, dan tawakal. Silakan dipelajari nanti di rumah raja, kaum, dan tawakal. Oke. Nah, kesimpulan, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita dari awal hingga akhir tadi? Silakan berdiri melatih. Kasih semangat untuk melatih dulu. Ya. Silakan berdiri melatih. Apa kesimpulannya? Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bisa menjauhi pergaulan bebas dan zina adalah tanggung jawab setiap individu. Dengan meningkatkan keimanan, mendekatkan diri kepada Allah, dan mengamalkan ajaran agama, kita dapat menjaga diri dari godaan dan meraih kebahagiaan hidup yang hakiki. Oke, tepuk tangan lagi. Bagus ya. Dan untuk refleksi, siapa yang bisa? Bagaimana perasaan Anda setelah kita belajar ini? Silakan. Perasaan saya setelah mempelajari hal ini, saya merasa mendapat pertambahan, ini juga merasa senang. Kenapa? Karena saya bisa lebih memahami apa itu perzinaan dan bagaimana cara
menanggulangi melakukan kerja. Tepuk tangan, bagus kita. Ya. Nah, berikutnya. Apa pembelajaran yang dapat Anda petik? Silakan. Kelompok 3. Apa pelajaran yang dapat dipetik? Nah, silakan. Saya dapat mengetahui tentang perbuatan berzina yang tidak boleh kita lakukan. Ada lagi. Dan pergaulan bebas. Kalau dari macam-macamnya ya. Nah, itu tujuan kita belajar bukan untuk melakukan ya, tapi untuk menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan zina. Nah, baiklah, karena sudah berakhir materi kita, silakan ketua kelas siapkan untuk berdoa karena selesai pembelajaran. Silakan. Siap, gerak. Tunggu pada guru, gerak. Gerak. Bersyukur mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video pembelajaran UKIN yang telah saya laksanakan. Semoga ada manfaatnya. Saya tutup dengan membacakan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.